Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firda Laila Nur Alifah dengan NPM 222151121 dari kelas D 2022 Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Dedi Nurjamil, Magister Pendidikan. Pada video ini, saya akan membacakan Quran Surat Al-Kahfi ayat 1-10 dan akan memaparkan isi kandungan Surat Al-Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburaj kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba fala'allaka bahi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadal hadithi asafa. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Idza awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Shadaqallahul azim. Surat Al-Kahfi terdapat pada juz 15 dalam Al-Quran. Surat ini merupakan surat ke-18 dalam Al-Quran dan terdiri dari 110 ayat. Surat Al-Kahfi diturunkan di kota Mekah sehingga termasuk golongan surat Makkiyah, kecuali ayat 38 dan 86 sampai 101 yang merupakan ayat Madaniyah. Dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Hakim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jumu'ati adu'a lahu minan nuri ma bainahu wa bainal jumu'atain." Yang artinya, siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, cahaya. Kisah pertama adalah kisah Ashabul Kahfi yang berarti para penghuni gua. Kisah ini dimulai pada ayat ke-9 sampai ke-26. Akan tetapi, inti kisah ini terdapat di ayat 13 dan 14. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqqi innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Wa rabatna 'ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata. Yang artinya, kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Dan kami meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri. Lalu mereka pun berkata, Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Mereka adalah para pemuda yang beriman, yang teramat sadar bahwa masa muda adalah masa berkumpulnya dua kekuatan fikriyah atau pemikiran, dan jasadiah atau fisik.
Sehingga alangkah naif dan bodohnya bila dua potensi ini diabaikan dan dibiarkan berlalu tanpa makna berarti. Lihatlah Ashabul Kahfi. Sebelum mereka mengasingkan diri ke gua demi menjaga dan mempertahankan akidahnya, mereka dengan dua kekuatan itu digunakan untuk menyuarakan kebenaran dan menegakkan kalimat tauhid sekalipun konsekuensinya harus berhadapan dengan kezaliman penguasa. Ringkasnya, pelajaran penting dari kisah ini adalah pemuda dan iman. Karena kepemudaan akan menjadi sia-sia, tak berarti tanpa adanya iman yang membingkai dua kekuatan yang apa adanya. Kisah kedua mengenai Sohibul Jannatain atau pemilik dua kebun. Kisahnya dimulai dari ayat ke-32 sampai ayat ke-44. Intisarinya terdapat di ayat 35 dan 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wadakhala jannata wa huwa zalimul li nafsi. Qala ma adunnu an tabida hadhihi abada wa ma adunnu sa'ah qaimah. Wala irruridtu ila rabbi la jidanna khairam minha munqalaba. Yang artinya, dan dia memasuki kebunnya sedang dia zolim terhadap dirinya sendiri. Ia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya, dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Dan jika sekiranya aku kembali kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat yang lebih baik daripada kebun-kebun itu. Maksudnya, pemilik dua kebun itu jatuh pada kekafiran karena keingkarannya akan nikmat Allah atasnya dan tidak beriman kepada hari kiamat. Tak heran bila ia merendahkan saudara muslim yang menasihatinya agar bertaubat kembali kepada Allah penguasa tunggal atas segala sesuatu. Kisah ini mengajarkan kepada kita pentingnya harta dan iman. Betapa harta akan menjadi musibah malapetaka yang menghinakan pemiliknya di dunia dan akhirat bila iman tidak mewarnai visi dan misi mencari harta. Kisah ketiga adalah Musa alaihissalam menuntut ilmu kepada Khidir alaihissalam. Tepatnya adalah perjalanan Nabi Musa alaihissalam dalam mencari hakikat ilmu dan berburu kepada Khidir alaihissalam, yang dimulai dari ayat ke-60 sampai ayat ke-82. Intisari kisah ini bahwa ilmu itu milik Allah, dan Allah memberi ilmu dan memuliakan manusia dengan ilmu bagi siapa yang ia kehendaki. Karena itulah betapa tidak layaknya setiap yang diberi ilmu merasa sombong, merasa dirinya lebih hebat, lebih pintar, lebih berilmu dari yang lain. Sejatinya, ketundukan dan keimanan kepada Allah yang ilmunya meliputi segala sesuatu harus menjadi karakter utama orang yang berilmu, menjadi orang yang semakin bertawadu, ridho dan tawakal atas apa yang menjadi ketentuan Allah atasnya. Karena itulah pelajaran dari rangkaian kisah ini adalah pentingnya ilmu dan iman. Tapi ilmu tanpa iman bagaikan memelekan mata dalam kegelapan tanpa sedikit pun cahaya. Bagai pisau yang berada di tangan orang yang tak berakal, berbahaya dan sangat berbahaya. Rakyat semakin miskin dan menderita, etika dan moral semakin terkikis, keamanan di rumut akarnya adalah ulah sebagian manusia yang pintar namun tidak beriman. Terakhir adalah kisah Zulkarnain yang berarti pemilik dua tanduk. Kisahnya dimulai dari ayat ke-83 sampai ayat ke-98. Intisari kisahnya adalah di ayat 86 sampai dengan 88. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ya dzal qarnaini imma an tu'adziba wa imma an tattahida fihim husna. Qala amma man dzalama fasawfa tu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Wa amma man amana wa amila sholihan falahu jazaa'ul husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Yang artinya, kami berfirman, hai Zulkarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka dengan mengajak mereka pada iman. Berkata Zulkarnain, adapun yang zalim maka kami kelak akan mengazabnya. Kemudian dia akan dikembalikan kepada Tuhannya. Lalu Tuhan mengazabnya dengan azab yang tidak ada taranya. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan, dan kami akan titihkan kepadanya atau perintah yang mudah dari perintah-perintah kami. Pelajaran yang bisa digali dari kisah Zulkarnain adalah pentingnya kekuasaan dipegang oleh orang yang bertauhid, yang memiliki kesadaran penuh bahwa kedudukan dan kekuasaan adalah amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, bukan ajang euforia pamer harta. Mereka memiliki starata tinggi di mata manusia.
apalagi ajang kesombongan. Dengan kesadaran akan hak dan kewajiban penguasa dilandasi nilai-nilai iman dan Islam, akan terjadi keadilan dan sebab tersebarnya kebaikan. Ciri hamba Allah Ar-Rahman adalah orang yang selalu berdoa agar Allah menjadikan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi, pelajaran pentingnya adalah kekuasaan dan iman. Tanpa iman, kekuasaan akan melenceng dari sifat asalnya, yaitu melindungi dan mengayomi. Sebaliknya, menjadi binatang buas yang siap menerkam siapa saja yang menghalangi kepentingan kekuasaan itu. Dari rangkaian kisah di surat Al-Kahfi, minimal 5 kekuatan yang mutlak harus dimiliki oleh Islam dan kaum muslimin dalam upaya merealisasikan kebenaran, menggetarkan musuh-musuh Islam, dan meraih keberhasilan hidup di dunia dan akhirat. 5 kekuatan itu adalah kekuatan dan keberanian masa muda, perpaduan antara kekuatan rohani, akal dan jasmani, kekuatan perekonomian, modal atau harta yang menjadi sarana terlaksananya aktivitas dakwah, dan mudahnya urusan Islam dan kaum muslimin, kekuatan ilmu untuk menggali, meluaskan, dan menerapkan kebenaran di setiap lini kehidupan masyarakat. Kekuatan kekuasaan berupa penerapan hukum-hukum yang sejalan dengan prinsip Islam dan ketegasan di dalam menindaki setiap oknum yang bersalah tanpa pandang bulu, serta perhatian yang besar dalam mensejahterakan masyarakat baik secara materi ataupun non-materi. Kekuatan iman berupa fitrah Islam atau akidah atau tauhid yang menjadi kekuatan mutlak harus ada di setiap lini, sisi, potensi, jiwa, langkah, pergerakan, warna, pemikiran, tindakan, dan ucapan yang baik, nampak atau tersembunyi, materi ataupun non-materi, besar ataupun kecil.